الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan melihat hikmah yang ke-89. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain Allahumma amin. Man 'abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudal 'uqubati anhu fama qama bihaqqi awsafihi. Barang siapa yang menyembah Allah untuk sesuatu yang dia harapkan dari Allah, atau untuk dia menghindari dengan taatnya kepada Allah akan datangnya hukuman atau siksaan daripada Allah, maka belumlah si hamba itu benar-benar beribadah memenuhi hak-hak atau sifat-sifat Allah. Kita ulangi, barang siapa yang menyembah Allah untuk sesuatu yang dia harapkan mendapatkan sesuatu itu dari Allah, atau untuk dia menghindari dengan taatnya kepada Allah akan adanya siksaan atau hukuman dari Allah, maka belumlah si hamba itu benar-benar memenuhi hak atau sifat-sifat Allah. Jadi ini hikmah berbicara tentang bagaimana seharusnya kita menghambakan diri kepada Allah, atau hakikat penghambaan seorang hamba kepada Allah. Jadi ada orang yang menyembah Allah itu untuk sesuatu yang ingin dia dapatkan dari Allah, atau untuk sesuatu yang dia berharap sesuatu yang sifatnya siksaan atau hukuman, dengan taatnya dia berharap dia tidak mendapatkan hukuman atau siksaan itu dari Allah. Itu ada satu model manusia dalam menyembah Allah, itu bentuk penghambaan dia kepada Allah.
Namun di sana ada juga manusia yang menyembah Allah karena memang Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang layak disembah, tanpa tujuan apapun, karena memang Allah Tuhan yang layak disembah. Atau dia menyembah Allah karena memang Allah Tuhan pencipta, pemilik seluruh makhluk. Kenapa dia menyembah Allah? Karena Allah pencipta, Rabb, pemilik seluruh makhluk. Jadi tanpa mengharapkan apapun di belakang atau di sebalik penyembahannya atau penghambaannya kepada Allah. Tentu ini dua bentuk penghambaan yang berbeda, tidak sama ya. Kita ulangi sekali lagi, ada manusia yang menyembah Allah, memang dia menyembah Allah, dia tidak salah dalam hal ini, dia menyembah Allah. Tetapi tujuan dia menyembah Allah itu ada yang lain, untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, atau untuk menghindari mendapatkan hukuman dari Allah atau siksaan. Ini satu model penghambaan atau penyembahan kepada Allah. Model yang kedua, dia menyembah Allah bukan untuk mengharapkan sesuatu dari Allah, dan atau bukan untuk menghindari sesuatu sifatnya hukuman atau azab dari Allah, tetapi dia menyembah Allah karena Allah itu ilah, Tuhan satu-satunya yang layak disembah. Dia menyembah karena dia seorang hamba, maka dia menyembah Allah sebagai Tuhannya. Atau dia menyembah Allah karena Allah itu Rabb, pemilik dirinya si hamba ini, pemilik seluruh alam. Jadi itu dasar dia menyembah Allah, bukan karena mengharapkan sesuatu yang lain. Jadi dengan bahasa sederhana seperti ini, setidaknya kita sudah paham dua model penghambaan manusia kepada Allah, dan inilah yang digambarkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya ini. Pertanyaannya kemudian, apakah dua model penghambaan diri tadi seorang manusia kepada Allah, dua model tadi, itu yang satu benar, yang satunya salah, atau dua-duanya benar, atau dua-duanya salah? Maka jawabannya adalah dua-duanya secara umum tidak salah. Dua-duanya dibenarkan. Walaupun Allah menginginkan kita itu menyembahnya dengan model yang kedua. Allah menginginkan kita menyembah Dia karena Allah itu sebagai ilah, Tuhan yang layak disembah. Karena Allah itu sebagai Rabb, Tuhan pemilik seluruh alam. Idealnya seperti itu. Kenapa kita katakan idealnya seperti itu? Itu yang diterima, paling diterima oleh akal kita, dan paling diterima oleh jiwa kita, kalau kita mau menggunakan akal yang sehat dan jiwa yang bersih. Sedangkan model yang pertama itu juga dibolehkan. Cuman model yang pertama ini adalah langkah awal dalam kita menyembah Allah. Langkah awal dalam kita menyembah Allah. Tapi Allah menginginkan kita jangan terus berada di level pertama. Kita harus sampai ke level kedua. Bahkan nanti sebagian ulama sufi level kedua ini dibagi lagi. Jadi ujungnya 3 level, ada level ketiga tertinggi lah. Cuma nanti itu agak rumit pembahasannya, kita bagi 2 saja. Secara umum
Jadi meskipun level pertama itu langkah awal agar kita semangat menyembah Allah, tapi diharapkan kita sampai ke level yang kedua, saat atau titik di mana kita menyembah Allah bukan karena apapun, tapi murni karena Allah Tuhan kita, karena Allah pencipta kita. Cuman level pertama tadi itu langkah awal. Kita sering mencontohkan dan sudah kita sampaikan dulu pada pembahasan yang mirip dengan pembahasan ini sudah lama. Seperti seorang anak yang patuh pada orang tuanya. Seorang anak yang patuh kepada kedua orang tuanya. Untuk si anak patuh kepada kedua orang tua, itu pada tahap awal, anak itu harus dipancing dulu. Nah, kata orang tuanya, nak, kamu belajar sungguh-sungguh. Nah, kalau hanya dikatakan, nak, kamu belajar sungguh-sungguh, apakah akan jalan? Susah jalan. Tapi orang tua akan mengatakan kepada anaknya, nak, kamu belajar sungguh-sungguh. Kalau kamu belajar sungguh-sungguh, nilaimu bagus. Nanti setelah ambil rapor, ayah belikan sepeda. Dipancing pakai sepeda. Nak, kamu belajar sungguh-sungguh, kalau kamu nilai bagus, nanti waktu ambil rapor, ayah belikan handphone misalnya. Atau ayah kasih hadiah ini, hadiah ini, hadiah ini. Maka anak itu kemudian belajar sungguh-sungguh. Dia sudah punya target untuk mendapatkan sesuatu tadi yang dijanjikan sama orang tuanya. Sehingga belajar sungguh-sungguhnya itu belum betul-betul karena patuh kepada orang tua, tetapi karena di kepalanya sepeda tadi, di kepalanya handphone tadi, di kepalanya hadiah tadi. Apakah itu salah? Tidak salah. Memang di tahap awal seperti itu, namanya anak-anak, tahap awal agar dia patuh kepada kedua orang tuanya. Nak, kalau kamu bantu ibumu, ya, nanti ayah belikan ini atau ayah belikan itu. Maka si anak itu akan bersungguh-sungguh membantu ibunya di rumah atau pekerjaan apa dijanjikan di tahap awal. Tetapi ketika anak itu tumbuh besar, saat dia telah menyadari posisi dirinya sebagai anak dan orang tuanya yang telah melahirkannya dan menghidupinya, memberikan biaya kehidupan baginya, apakah dia patuh kepada orang tua masih harus dijanjikan sesuatu? Apakah ketika orang tuanya sakit, nak, kalau kamu datang mengunjungi orang tuamu nanti ayah berikan uang? Kan tidak lagi seperti itu. Di tahap awal waktu masih kecil, iya, dia patuh kepada orang tuanya karena ada harapan tertentu. Tapi saat anak itu sudah tumbuh besar, sudah punya istri sendiri, sudah matang lah sebagai manusia, maka dia akan berbakti kepada orang tuanya tidak lagi karena sesuatu dari orang tuanya. Kenapa dia berbakti kepada orang tuanya? Dia sudah matang dalam berpikir, kenapa saya berbakti kepada orang tua saya? Karena dia yang telah melahirkan saya. Dia yang telah menyekolahkan saya. Dia yang telah menghidupi saya. Dia yang telah mengajarkan saya kehidupan sampai sekarang saya sudah besar, sudah punya karir, sudah bisa punya penghasilan sendiri. Maka saya sekarang berbakti kepada kedua orang tua saya bukan karena dijanjikan sepeda lagi. Bukan karena dijanjikan hadiah lagi. Itulah makna hikmah ini. Di tahap awal, agar kita semangat menyembah Allah, agar kita mau menyembah Allah, dijanjikan kalau kamu sholat, kamu akan melimpah rezeki. Kalau kamu sholat, karirmu akan bagus. Kalau kamu sholat, kamu akan dapat surga. Kalau kamu sholat atau ibadah, kamu akan terselamatkan daripada neraka. Kalau enggak ada surga, berarti kita enggak menyembah Allah.
Kalau enggak ada neraka berarti kita enggak menyembah Allah. Kalau setelah kita sholat rezeki kita enggak lancar berarti kita enggak usah sholat lagi. Apakah seperti itu makna penghambaan kepada Allah? Di tahap awal boleh seperti itu. Tapi apakah kita akan terus seperti itu sampai kita akhir hayat dalam menyembah Allah? Seperti anak kecil tadi. Atau seperti anak yang sudah dewasa berbakti kepada orang tuanya karena itu orang tuanya. Maka model yang pertama, model anak kecil tadi tidak salah, tapi itu untuk anak kecil. Untuk orang yang baru mengenal Allah, untuk orang yang baru mengenal Islam, mengenal syariat, atau baru hijrah, baru taubat, tidak apa-apa. Terus kita gambarkan, kalau anda bersedekah segini dapat segini, lipatannya luar biasa. Kalau anda berbuat baik seperti ini maka Allah akan. Tahap awal. Tapi kalau terus kita berada di titik itu, maka di sini disebutkan fama qama bihaqqi awsafih. Kalau kita terus berada di titik itu, kita belum betul-betul sampai kepada hakikat penghambaan diri kita kepada Allah. Jadi itu kira-kira posisi model yang pertama dengan posisi model yang kedua. Logika berfikir seperti ini, apakah ada dalilnya? Dalilnya banyak sekali. Allah sebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Misalnya dalam Al-Quran surah Al-Hajj, Allah berfirman, ini jelas sekali ayat ini. Wa minan nas may ya'budullah ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bihi, wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Kata Allah, di antara manusia ada yang menyembah Allah ala harf, di tepi. Harf ini di tepi. Ada yang menyembah Allah di tepi. Apa makna ada yang menyembah Allah di tepi? Artinya dia belum benar-benar menyembah Allah pada inti menyembah. Baru kalau bahasa Aceh kita baru bak lapik dalam truk bak inti atau makna ibadah. Itu makna di tepi. Masih menyembah Allah dalam makna pinggiran, masih binih-binih lah dalam inti menyembah, belum pada inti penghambaan kepada Allah. Bagaimana ciri mereka itu? Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau dengan dia menyembah Allah, kemudian dia mendapatkan kebaikan yang tadi seperti rezeki melimpah, kehidupan yang baik dengan menyembah Allah, itma'anna bihi, maka dia akan senang, akan tenang, akan tentram. Wa in asabathu fitnah, tetapi jika dengan dia menyembah Allah justru yang dia dapatkan cobaan berat, fitnah, kekacauan hidup, inqalaba ala wajhihi, berubah wajahnya. Ini contoh orang yang menyembah Allah belum ke inti penyembahan kepada Allah, masih pinggiran, jadi dia belum kuat. Dia dengar ceramah, ini kalau kita sedekah 10.000 maka langsung kes dibalas sama Allah 100 kali lipat. Berarti kalau 10.000 1 juta lah. Berarti kalau kita sedekah 1 juta ya 100 juta. Kalau 100 juta mungkin miliaran. Maka mulailah dia bersedekah. 1 bulan lewat belum ada balasan, justru yang lain makin banyak keluar uang. Jalan 2 bulan juga belum ada, makin berat kondisi. Jalan 3 bulan berubah wajahnya, mulai dia tidak semangat lagi bersedekah. Seperti orang yang dikatakan bahwa kalau kita solat misalnya tahajud maka akan membuat wajah kita bercahaya. Mulai dia tahajud, seminggu dia tahajud, dia bercermin, belum ada perubahan wajah.
belum ada cahaya. Sebulan dia tahajud, dia lihat lagi cermin, masih padam. Ya. Kemudian dia mulai tidak tahajud lagi karena tidak ada, tetap padam. Akhirnya dia memilih fokus skincare aja, lebih jelas. Lebih jelas, terang, bersih wajah. Tahajud ternyata tidak menghasilkan seperti yang diharapkan dalam niat tahajud menyembah Allah di jam 4 malam. Nah, ini model atau ini efek ketika seseorang hamba menyembah Allah masih di pinggiran. Nah, dalam ayat yang lain juga mirip. Kata Syekh Al-Buti, ada juga ayat lain yang mirip dengan hikmah ini. Cuman ini memang untuk orang munafikin, tapi bukan kita ingin katakan ini orang munafik. Cuman ada kemiripan dalam efek. Ketika dalam menyembah Allah itu belum sampai ke inti, masih pinggiran. Allah katakan wa minhum may yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Dan di antara mereka itu, maksud mereka di sini orang-orang munafikin, itu ada yang memprotes dalam hal pembagian hak harta, hak ghanimah, hak hasil perang pada masa Rasulullah dulu, macam-macam hak harta lah, hak zakat, ya. Jadi di antara mereka ada yang protes, sering protes cara Rasulullah membagikan macam-macam lah, katanya tidak adil lah, katanya ini, katanya macam-macam lah. Tetapi fa in u'tu minha radu, kalau mereka diberikan hak dalam pembagian itu mereka senang. Wa illam yu'tau, tetapi kalau mereka tidak diberikan daripada harta itu, maka idahum yaskhatun, mereka langsung marah. Seperti makanya hati-hati protes Allah dalam hal, saya sudah beribadah kepada Allah, sudah soleh, kok tidak diberikan harta yang banyak, itu orang justru kafir, ahli maksiat, hartanya makin melimpah. Hati-hati dalam memprotes itu. Itu mengidentifikasi, menjadi satu makna, ya, bahwa kita belum betul-betul sampai kepada inti dalam penghambaan kita kepada Allah. Kemudian disebut juga dalam hadis, ya, la yakun ahadukum kal abdis su in khafa amila wala kal ajir as-su in lam yu'tal ujrah lam ya'mal. Janganlah kalian, salah seorang di antara kalian menjadi seperti seorang hamba yang buruk, yang jahat. Bagaimana si hamba yang jahat itu? Maksudnya hamba dulu kan sistem perbudakan di Arab. Jangan jadi seperti hamba yang buruk, ya, budak yang buruk. Bagaimana budak yang buruk? In khafa amila, ya, apabila dia takut maka dia akan bekerja. Kalau kebetulan tuannya itu orang yang keras, orang yang suka menghukum, maka dia akan bekerja sebagai budak untuk tuannya. Tapi kalau kebetulan tuannya itu tidak keras, tidak kasar, maka dia tidak bekerja. Ini budak yang buruk. Maksudnya kita ingin diumpamakan dalam kita menyembah kepada Allah, jangan karena kita hanya melihat di sisi pengasih Allah, Rahman Allah, Rahim Allah, kasih sayang Allah, kemudian kita dalam menyembah Allah ya terlalu slow. Kita lupa bahwa di sana juga ada Maha Qahar, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Keras, Allah Maha Al-Muntaqim, Allah Maha membalas setiap kezaliman, Allah akan mengazab. Jadi jangan seperti itu. Jangan hanya melihat Rahim, oh Allah baik, jadi kita biasa-biasa saja, tidak terlalu ini. Jadi jangan hanya menyembah Allah melihat dari sisi surga saja, tapi juga dilihat dari sisi neraka. Tetapi yang indahnya jangan lihat dua-dua. Menyembahlah, sembahlah Allah karena Allah sebagai Tuhan. Dalam hadis yang lain,
Qala Wahab bin Munabbih fi Zabur Daud alaihi salam, yaqulullahu ta'ala, disebutkan oleh Imam Wahab bin Munabbih, tersebut dalam kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud, tersebut di sana, yaqulullahu ta'ala, Allah mengatakan, wa man adlamu mimman abadani li jannatin aw narin law lam akhluq jannah wala nar lam akun ahlan an uta'u. Dan tidak adalah hamba yang lebih zalim, tidak adalah hamba yang lebih zalim daripada si hamba yang menyembahku hanya karena untuk mendapatkan surga atau untuk selamat daripada neraka, yang mana kata Allah, kalau aku tidak menciptakan surga dan tidak menciptakan neraka, maka aku tidak menjadi Tuhan yang disembah oleh Dia. Jadi Allah mengatakan jahat sekali hamba seperti itu. Dia hanya menyembahku karena surga dan neraka saja. Kalau seandainya tidak ada surga dan neraka, dia tidak menyembahku. Zalim sekali hamba seperti itu. Itu kata Allah. Wa qala Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab juga mengatakan, ni'mal abdu Suhaib law lam yakhafillah lam ya'sihi. Sebaik-baik hamba adalah Suhaib. Seandainya dia tidak takut kepada Allah, dia tidak akan berbuat maksiat kepada Allah. Artinya tidak ada pengaruh, ya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi maksud Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya ini ada dua level penghambaan seorang hamba kepada Allah. Di level yang pertama, silahkan, itu merupakan awal atau langkah awal kita menyembah Allah, dan Allah memang menjanjikan banyak balasan. Tapi hendaklah dalam kita menyembah Allah sampai kepada level yang kedua, yaitu menyembah Allah karena memang Allah Tuhan kita, kita budak, kita hamba. Datang panggilan Allah, solat 5 waktu, kita datang ke masjid, kita solat. Kenapa? Saya budak, saya hamba Allah. Datang panggilan dari Tuhan saya, dari pencipta saya. Seperti itu. Setelah seperti itu baru nanti di samping itu, begitu sampai ke masjid, mudah-mudahan yang belum cair cepat cair, begitu. Tapi jangan dari awal itu dulu, ini harus ke masjid, kalau enggak itu enggak cair-cair, itu proyek, ya. Itu yang kedua. Tapi yang pertama adalah Allah. Dan kalau kita sudah mulai sampai ke titik itu, efeknya besar. Apa makna efeknya besar? Mulailah kita mendapatkan hakikat seluruh ibadah ini. Mulai bisa khusyuk, mulai mendapatkan makna-makna dan manisnya ibadah, mulai mendapatkan kelezatan dekat dengan Allah. Ini di antara jalan untuk kita mendapatkan hakikat semuanya. Tapi kalau kita menyembah Allah hanya masih pada level mengharapkan duniawi, kepentingan duniawi, walaupun boleh-boleh saja, maka ya sudah, Allah berikan yang itu-itu saja. Untuk sampai kepada hakikat penghambaan kita enggak akan dapat. Seperti kata Syekh Sya'rawi dalam tafsirnya, ada orang berdoa dia selalu berdoa, Allah katakan kepada malaikat, cepat kasih, saya enggak sanggup dengar lagi suara dia. Tapi ada orang berdoa, makin dia berdoa, kata Allah, jangan kasih dulu, saya suka mendengar munajat dia kepada saya. Mana yang bagus? Bagus yang kedua, artinya Allah sudah suka dengan kita. Yang pertama tadi memang lancar doanya, tapi Allah tidak sanggup dengar, makanya cepat-cepat terus dikasih, biar dia usah berdoa lagi, saya enggak sanggup. Cuman karena saya sudah janji, siapa yang berdoa pasti saya kabulkan, ya kasih aja terus cepat. Baik nak baik musuh, letak musuh.
Tapi yang kedua, makin dia berdoa, terus dia berdoa, Allah suka dia. Tidak apa-apa, jangan kasih dulu, saya suka dia. Maka dia terus berdoa, dan dia tidak akan berhenti berdoa, karena dia sudah paham makna inti penghambaan kepada Allah. Allah tahu itu, makanya Allah akan suka terus dengar doa dia. Dia tidak akan pernah berhenti berdoa. Tapi kalau model yang pertama tadi, yang kalau tidak dikasih, ya paling bertahan doa dia sebulan. Dia sebulan dia berdoa, hana hasil. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi model ini, dua model ini, walaupun secara teori dia bisa kita pahami dengan mudah, tapi efek daripada dua model penghambaan diri kepada Allah ini, efeknya jauh sekali berbeda. Jauh sekali berbeda pada memahami hakikat penghambaan dan pada merasakan hakikat daripada setiap bentuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من يراني ولا أراه يا من يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي انظر بعين الرضا لحالي يا أيها النبي الله والكوكب الله يا أيها النبي والكوكب الله الله أنت قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا